Jika perwakilannya satu orang saja untuk maju ke depan dan juga mengklik satu kali pada layar untuk menentukan pernyataan yang didapatkan nomor berapa? Nomor 3. Langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun. Apakah pro atau kontra? Baik. Pro. Silakan, boleh kembali. Grup A akan membangun argumentasi pro. Simak baik-baik pernyataannya. Pembentukan undang-undang di Indonesia sudah memperhatikan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami sangat amat menyetujui mosi perdebatan kita tentang bagaimana pembentukan undang-undang di Indonesia sudah memperhatikan meaningful participation. Perlu kita sadari ini sudah termuat pada pasal 1 ayatnya yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mari kita melihat Dewan Juri yang terhormat mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar di Indonesia itu sendiri menggunakan meaningful participation. Karena kenapa? Karena kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan konstitusinya juga dilaksanakan dengan pasal 1 ayat 2. Hal ini juga tertaut dalam suatu undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang akan bisa dibentuk setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya sepertiga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang datang di sidang dan sidang dihadiri oleh setidaknya 2/3 Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Juri yang terhormat, ini juga termaktub di dalam pasal 20 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa adanya perwakilan dari rakyat-rakyat yang bisa mengangkat aspirasi-aspirasi dari masyarakat, rakyat dan membuatnya menjadi undang-undang dan menjadi ketetapan ini sudah menggambarkan bagaimana meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Maka dari itu kami sangat amat menyetujui mosi perdebatan kita tanpa adanya tolakan dari kami tentang bagaimana pembentukan undang-undang di Indonesia sudah memperhatikan partisipasi. 20 detik dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melihat pada pernyataan kali ini, kami dari tim B menyatakan pro terhadap pernyataan kali ini. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah perlu setara dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Mengapa demikian? Ketika kita melihat Dewan Perwakilan Daerah itu lebih dekat kepada rakyat-rakyat kecil ataupun daerah-daerah yang pasti memiliki hak istimewa ataupun kekhususan daerahnya sendiri. Sehingga wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ini harus setara. Supaya apalagi mereka adalah anggota dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana wewenang yang mereka pegang harus sama ataupun setara. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 2 ayat 1 di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih dengan melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Di mana harusnya sebagai bagian dari anggota MPR, mereka berhak memiliki kewenangan yang sama sebagai Dewan Perwakilan. Oleh karena itu, wewenang Dewan Perwakilan Daerah perlu setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena ketika kita melihat dari segi Dewan Perwakilan Daerah tersebut, mereka lebih terkhusus kepada daerah-daerah kecil dan juga rakyat-rakyat kecil yang perlu didengar juga pendapat maupun suaranya. Yang mana harus setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka sama-sama adalah anggota MPR. Hal ini juga tercantum dalam pasal 22C ayat 1. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Jadi hal ini sesuai dengan pernyataan yang tadi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lebih dekat dengan rakyat kecil dibanding Dewan Perwakilan Daerah lebih dekat dengan rakyat kecil dibanding Dewan Perwakilan Rakyat yang Maka dari itu, kami dari tim Pro menyatakan sangat setuju pada mosi kali ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk grup B. Wow, luar biasa sekali jawabannya. Bagaimana penilaiannya? Silakan Dewan Juri. Ya, grup B dari SMA N21 Makassar. Tadi sudah disebutkan bahwa gitu ya. Saya mulai dari belakang dulu ya. Bahwa karena di 22C ayat 1 itu bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum,
seharusnya itu sama dengan DPR yang juga dipilih 50 bulan, gitu ya. Kemudian kaitan dengan bahwa DPD karena perorangan itu makanya lebih dekat dengan masyarakat. Kaitan tadi dengan pasal dikaitkan dengan keanggotaan MPR, ya kan? Kalau keanggotaan MPR juga harus setara, gitu ya Nia ya. Nah, kemudian kaitan dengan bahwa DPD juga dalam kaitan itu lebih fokus pada gitu masalah-masalah masyarakat kecil, gitu ya Nia ya. Ada seperti itu, tapi ya secara argumentatif oke. Kasih nilai berapa ya? Mau berapa? 25 Pak. Iya, oke 25. Wow, 25 lagi. Benar-benar tinggal request ya. Betul, sekali lagi. Tapi ini menjadi pressure buat grup C karena dua-duanya mendapatkan nominal yang sempurna. Betul. Harus ya untuk grup C. Silakan untuk grup C dari SMA 1 Goa perwakilannya untuk dapat menekan untuk pemilihan nomor ya. Ya. Boleh silakan. Ini ada surat cinta di dalamnya. Nomor berapakah yang akan didapatkan? Nomor 2 untuk grup C. Langsung saja mengambil bolanya dan menunjukkan isinya kepada Dewan Juri dan juga teman-temannya. Dapatkan kontra. Boleh kembali? Siap-siap untuk grup C yang akan membangun argumentasinya dengan argumentasi kontra. Kami akan membacakan pernyataannya. Simak baik-baik. Dinamika hubungan antara Presiden dan DPR sudah terjalin checks and balances yang ideal. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada kami. Di sini kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya dinamika hubungan antara Presiden dan DPR sudah terjalin checks and balance yang ideal, yang dimana mohon izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat, yang dimana dalam hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 di mana Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun nyatanya ada pun beberapa persetujuan yang perlu proses lagi untuk didiskusikan dan dibicarakan. Dan juga di mana Presiden merupakan Presiden merupakan yang mengambil kepentingan yang paling tinggi dibanding dengan DPR. Kami menegaskan kembali bahwasanya kami menentang dengan sangat tentang dinamika hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah terjalin checks dan balance yang ideal. Karena kami melihat bahwasanya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memenuhi beberapa syarat untuk berdiskusi mengenai tentang penetapan undang-undang yang ada di Indonesia. Sekali lagi, kami sebagai tim kontra sangat menentang tentang dinamika hubungan antara Presiden dan DPR yang sudah terjalin checks dan balance yang ideal. Masih ada waktu? Bahkan saat ini citra DPR di mata rakyat malah menurun karena banyaknya rasa dari rakyat yang merasa kalau kebijakan yang dibuat oleh DPR itu tidak sesuai dan dibuat semena-mena. Kami Mohon sangat maaf, kontra. waktu Terima habis. kasih. Tepuk tangan untuk grup C. Bagaimana penilaiannya, silakan Dewan Juri. Baik, grup C dari SMA 1 Goa. Susah ya? Padahal kemarin kita diskusikan itu. Ya kan? Nah, tadi saya mencatat sebetulnya sudah bagus letaknya. Ketika kemudian ada pasal 5 tadi ayat 1. Presiden punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang gitu toh, tapi harus diterusin itu. Dalam konteks sistem presidensial sebetulnya kan kemudian kekuasaan legislatifnya harus di lembaga legislatif gitu. Nah, itu harus diterusin gitu ya, tapi belum diterusin. Kemudian kaitan dengan proses persetujuan, itu tadi ya. Proses persetujuannya masih
cenderung ini kalau yang saya tangkap tadi kekuatannya masih kuat presiden gitu ini ya. Tuh, dan kemudian kaitan juga dengan hak-hak yang di DPR. DPR sendiri belum mampu untuk kemudian tadi terakhir ya bahwa DPR belum mandiri. Gitu. Semua beberapa kebijakannya sering diprotes gitu ya nih ya. Ya ada beberapa yang slip sedikit ya gitu. Jadi nilainya tidak bisa bulat 25. 20 aja. 20 poin.